founder juga. Dan kalau nggak salah nih teman JNE, bukan hanya satu klub, tapi 2 klub. Bisa dibilang kan King of Auto Club. Makanya kita mendapatkan Indonesian Book of Record. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Untold Story JNE Punya Cerita. Bersama saya Reza Anugrah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita-cerita inspiratif, motivatif dari seseorang yang spesial. Ini bisa dibilang sudah jabatan ini top level management. Ini kalau nggak salah nih. Tapi yang pasti teman-teman JNE di seluruh Indonesia, kalian harus terus pantengin dari detik 01 sampai akhir nanti. Karena di Untold Story Podcast JNE ini, teman-teman akan ada hadiah yang kalian bisa dapatkan dengan cara kalian menjawab pertanyaan yang nantinya akan ditulis di caption setiap episodenya. Hadiahnya ada apa aja, nanti kita akan informasikan. Dan yang pasti di hari ini spesial, saya punya Pak Meilan Hendar Prasetyo. Kalau disingkat Mr. Meilan HP. Di depan saya Pak Meilan. Halo Mas Reza. Boleh Pak kita tos dulu Pak? Boleh. Ini Pak Meilan ini jabatannya kalau di JNE ini adalah Deputi VP Business Development and Partnership JNE. Betul ya Pak ya? Tapi Pak Meilan izin Pak, boleh dibuka maskernya Pak? Siap Mas Reza. Karena untuk teman JNE dan juga seluruh yang menyaksikan ini, kita juga dari awal sudah melakukan prokes yang sangat ketat. Ya. Kita dari mulai masuk gedung ini, kita sudah dites suhu, lalu kita sudah cek antigen. Alhamdulillah saya negatif, Bapak juga negatif, semua tim juga negatif, dan kita juga di sini hanya menggunakan tim yang sangat minimalis Pak. Betul. Tidak lebih dari 5 orang. Oke. Kita 7 berarti berdua ya Pak ya. Berdua 7. Jadi yang pasti teman-teman, insya Allah Bismillah kita aman dari COVID-19. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Ya, Tapi ya. Pak Meilan. Ya. Ini kan Pak Meilan kalau bisa dibilang ini kan jabatannya kan adalah jabatan yang sering-sering keluar kantor nih Pak. Betul Mas Reza. Apa yang sekarang yang Pak Meilan sedang kerjakan atau mungkin strategi apa sih yang Pak Meilan kerjakan selama pandemik ini? Ya, di era digital seperti sekarang gitu ya, apalagi dengan adanya pandemi ya mau tidak mau kita harus beradaptasi nih. Wow. Jadi semuanya virtual gitu kan. Siap, betul. Semuanya virtual, kita meeting pakai Zoom atau pakai Microsoft Office juga gitu ya. Dan ya yang lain-lain lah kita gunakan untuk bisa berkomunikasi. Ya. Bukan hanya di kerjaan tapi di komunitas juga. Wah, karena bener guys, ini kalau tidak salah ya, saya tuh pernah bertemu Pak Meilan itu di sebuah event festival besar. Betul. Salah satu e-commerce ya Pak ya. Ya. Itu roadshow 5 kota. Bener. Betul ya Pak ya. Di Betul. sana kan memang itulah tugasnya Pak Meilan. Ya. Nah sekarang kalau kita bicara kegiatan event nih Pak, selama pandemik berarti udah setahun. Ini berarti event semua postpone atau gimana Pak? Atau semua memang dialihkan ke virtual? Semua dialihkan ke virtual. Tetap jalan tapi? Tetap jalan. Oh luar biasa. Tetap jalan. Tapi ada kesulitan nggak Pak? Kalau kesulitan sih nggak ada. Cuman kebelakangan kayaknya orang-orang udah mulai bosen gitu ya. Benar Pak. Karena ngelihatnya buka laptop gitu ya, nggak bisa melakukan aura-auranya tertentu gitu kan. Biasa kalau kita offline kan kita bisa berinteraksi gitu ya, intimacy gitu. Kalau sekarang yang ngelihatnya laptop gitu ya. Betul. Atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Iya. Bisa pakai sarung, Pak. Tapi Pak Meilan, sebelum kita berlanjut ke pekerjaan Pak Meilan dan juga mungkin yang lain-lain, saya pengen tahu Pak. Pak Meilan ini kalau di JNE udah berapa lama sih Pak? Saya masuk di JNE itu 2005. 2005. Saya masih SMA tuh. Oke, 2005. 2005 saya masuk. Berawal dari? Jadi justru memang background saya bukan di perusahaan jasa pengiriman. Oke. Jadi background saya itu adalah penyiar radio. Serius? Waduh. Penyiar radio. Waduh. Saya pantesan ya. Karakter suara. Betul. Pembawaan komunikasinya top Pak. Penyiar radio, kemudian saya MC. Terus juga pernah jadi anak band gitu. Wah, ini jangan-jangan reinkarnasi gua nih. Kayaknya mirip-mirip sama Reja. Ya. Oke. Terus pemain band, kemudian stop.
Maaf saya potong. Ya. Pemain band nih Bapak apa? Vokalis? Saya vokalis. Oh benar. Saya vokalis. Benar. Auranya ya kelihatan nih guys ya. Teman JNE ya. Oke. Ya. Lalu kemudian ya mencoba mencari hal yang baru. Oke. Nah, saya masuk di JNE. Nah, JNE itu prosesnya bukan langsung masuk. Oke. Tapi saya Officer Development Program, ODP. ODP itu apa tuh Pak? Officer Development Program. Jadi siapapun yang mau masuk di JNE itu dilakukan training dulu. Oke. Training dulu, dia dikasih selama setahun. Oke. Kemudian nanti dari situ dipilih hanya beberapa saja yang lolos. Nah, lagi pas pameran ODP itu berapa peserta tuh Pak? Dari eksternal dari 1.000 orang terpilih cuma tinggal 2. 1.000 cuma 2. Dan saya yang masih bertahan sampai dengan hari ini. Nah Pak, saya juga dengar nih dari teman-teman riset, Bapak kan juga aktif Ya. di dunia otomotif. Ya. Nah sekarang ini kan udah jadi VP itu kan pasti kan meetingnya juga di head office sibuk, terus ketemu mitra dan klien mungkin juga banyak. Ya. Nah ini otomotifnya gimana Pak ngejalaninnya Pak? Karena saya dengar, Ya. ini maaf kalau saya salah ya Pak ya, katanya Bapak ini juga ketua umum juga, founder juga, dan kalau nggak salah nih teman JNE, bukan hanya satu klub, tapi 2 klub. Bener nggak Pak? Benar Mas Reza. Apa aja tuh Pak klubnya Pak? Boleh saya sebutkan di sini Boleh, ya? boleh. Klubnya saya itu ada di R3 Club Indonesia dan Oke. Toyota Sienta Community Indonesia. Oke, yang pertama yang mana? R3 atau R3 Sienta? dulu. R3 dulu. Itu Itu berarti tahun 2012. 2012 ya? 2012. Itu pertama kali R3 muncul? Pertama kali R3 muncul, bahkan sebelum muncul. Oke, gimana coba ceritanya Pak? Iya, jadi R3 sebelum muncul itu ada namanya pesta otomotif lah di Thailand. Oke. Nah, dia ada review segala macam dibawalah ke Indonesia. Nah, Oke. kita sebagai ibaratnya SUV, MPV baru gitu ya, pengen penasaran gitu loh, karena sudah bosan dengan mobil yang sejuta umat, Ya. bentuknya begitu-begitu Begitu aja. aja. Nah, Betul, seragam gitu. Betul. Kita mau balap di tol masih ada lagi depannya. Balap di depan masih ada lagi gitu kan. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Betul. Akhirnya saya penasaran nih, kayaknya bagus nih ada mobil dari ATPM tertentu mengeluarkan mobil yang lucu. Nah, akhirnya kita browsing, kita cari, kita bikin blognya. Oke, ini Bapak pribadi atau sudah ada tim waktu itu? Belum. Jadi saya sendiri, kemudian ada yang dari Solo juga cari-cari informasi, Jogja cari informasi. Jadi semua orang penasaran. Wow. Curiosity-nya banyak gitu ya. Nah, akhirnya di akhir tahun 2012 resmilah dari ATPM 2011 gitu ya rilis bahwasanya 2012 akan dirilis MPV terbaru. Oke. Gitu. Jadi sebelum Indonesia rilis, Pamelan sudah riset sendiri langsung, Iya, langsung ke sana. Ya. Dan sampai Indonesia launching, Pamelan orang pertama punya atau tidak? Nah, ini uniknya. Oke, coba. Pertama punya, Heeh. kemudian kalau di mall itu di kaca selalu ada jiplakan tangan. Betul. Jadi tiap hari saya harus nyuci mobil. Gitu Pak. Iya, karena kan nempel tangan, orang pada penasaran interiornya gimana gitu ya, benar. bentuknya gimana, Benar. sampai body-bodinya itu Oke. dipegangin semua Berarti gitu. unit pertama tuh punya Pamelan? Punya saya. Di Indonesia Pak? Ya. Saya baru tahu nih. Serius Pak? Iya. Harganya berapa waktu itu Pak masih Pak? Masih sekitar 100-an juta sekian lah gitu. Itu cash Iya. dong? Ya. Kalau Sienta Pak? Kalau si Sienta ini kan baru ya? baru Kalau- 2016. 2016. 2016. Kan? Ini juga Bapak juga orang pertama juga? Sebenarnya udah ada beberapa orang. Oke. Sudah ada beberapa orang, tapi saya yang merekomendasikan untuk membuat komunitasnya. Oke, Gitu. oke. Tapi sekarang Sienta Bapak punya juga dong? Masih ada. R3 dan Sienta ya? Masih ada. Kalau Sienta berarti perjalanannya tidak terlalu panjang untuk risetnya? Ya tidak terlalu panjang. Karena memang sudah sebelumnya sudah ada yang punya, Ya, lalu ya. Bapaknya tinggal merekomendasikan. Merekomendasikan untuk membuat komunitasnya. Nah, Ya. apa sih Pak? Maksudnya gini, tujuannya apa sih membentuk sebuah klub otomotif itu tujuannya apa? Karena Ya. bisa dibilang kan King of Auto Club. Nah, pertanyaan saya Pak, ini apa Bapak tujuannya membuat klub? Intinya ingin silaturahmi seluruh Indonesia sih. Oke. Jadi pengen mengenal lah ibaratnya kepada pengguna-pengguna di luar sana gitu. Jadi pengen punya temen selain ada yang di Jakarta atau di Jabodetabek gitu. Oke. Nah itu karena memang mendirikan ini akhirnya saya bisa ketemu sama pengguna-pengguna yang ada di Pulau Bintan, Yes. Medan gitu ya, dan seluruh Indonesia sampai terakhir itu di Papua. Maaf nih Pak, Ya. paling jauh Bapak sudah kemana Pak di Indonesia dengan R3 ya?
Dengan R3, nah kalau dengan R3 saya paling jauh itu ke Denpasar, roadshow ke Denpasar. Oke. Dan itu kita memecahkan rekor Indonesian Book of Record Wow. Tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa? Pak? tahun 2015. Oke. Jadi kita melakukan jambore seluruh unit R3, jumlahnya unik karena R3 jadi 333. Jumlahnya 333. Oke. Mobil Oke. dari Aceh sampai Papua itu kumpul di Denpasar. Oh, berarti mereka datang ke Denpasar, ngumpul di Denpasar. Ngumpul Denpasar. Wow. Makanya kita mendapatkan Indonesian Book of Record itu Oke. jumlah jambore terbanyak. Oke. Kemudian jumlah titik Oke. terkumpul yang paling banyak. Jadi dari Aceh. Ya, chapter ya. Iya, dari beberapa chapter dari Aceh kumpul dulu, nanti di Surabaya nyambung lagi. Yes. Dari Kalimantan juga sama, dari Yes. Sulawesi juga sama. Terima kasih Pak Melan. Tapi Sama-sama. sebelum saya tutup, saya punya express question Bus. yang harus dijawab juga dengan express oleh Pak Melan. Tanpa mikir berarti Tanpa ya? mikir, Waduh. ya. Saya hanya milih beberapa aja Pak. Oke, Ini oke, udah ada catatan dari tim kreatif. Oke. Mungkin 5 aja ya. 5 aja ya, saya pilih ya. Ya. Yang pertama Pak, Bapak Ya. langsung jawab cepet ya. Ya. Cantik atau pintar? Peter. Wuh. Ini udah sering ditanya gini ya. Hah? Komunikasi. Jawabannya udah ada di kepala ini. Bener. Saya yang sering ngetes malah kan. Oke. Ya. Kedua Pak. Ya. TV apa YouTube? YouTube. Woi. Ya. Liburan atau kerja? Liburan. Wah. Tolong editor diedit ya. Ini bos nonton Pak. Tapi zaman sekarang liburan bisa sambil kerja bisa sambil liburan. Anak komunikasi. Iya. Iya. Karena kan di hotel liburan kita bisa Bener. Zoom meeting. Bener. Gitu. Liburan bisa kerja bisa liburan zaman sekarang gitu kan. JNE nggak salah lah. Nangis atau marah? Nangis. Nangis. Hal apa yang paling bikin Pak Melan bisa langsung nangis? Orang tua. Orang tua. Ini saya udah berkaca-kaca nih Mas Reja. Iya bener Pak. Karena turn back-nya saya itu dari orang tua, dari ibu. Saya dulu Badung Mas Reja. Ini nggak apa-apa nambah nih. Nggak apa-apa ya. Oke. Kenapa Pak? Apa sih maksudnya gini? Story apa yang membuat Pak Melan tuh kalau ingat orang tua tuh kayaknya langsung nyes gitu? Ya, jadi turn back-nya saya itu pada saat SMA waktu itu. Oke. Jadi ibu saya itu bilang ke saya gitu ya, apa yang kamu lakukan di dunia ini untuk membahagiakan orang tua? Pada saat itu gitu ya. Wah, saya langsung berkaca-kaca nih Mas Reja nih. Tisu, Waduh. nggak apa-apa. Pak, silakan Pak. Ya, Ini sorry ya. Nggak apa-apa Mas Reja. Nggak apa-apa. Tadi kan bilang nangis gitu ya. Iya, Makanya maaf. saya ketika bicara orang tua, saya selalu terharu gitu loh. Yes. Karena masa SMA saya memang agak-agak unik gitu loh. Oke, Saya apa tipikal orang yang ibaratnya agak susah diatur lah. Oke. Gitu. Jadi memang saya susah diatur, tapi saya nurut sama orang tua gitu ya, nurut sama Oke. orang tua. Oke. Nah, pada satu titik ibu saya itu memang bilang, kamu mau jadi apa di masa depan kalau kamu sendiri tidak bisa menentukan nasib kamu gitu kan. Akhirnya saya turn back tuh. Pada saat itu tipikal saya, ya mohon maaf zaman dulu gitu ya, tidak untuk ditiru ya teman-teman. Yes, tidak untuk yes. ditiru. Jadi Pak SMA saya sering tawuran waktu itu Mas Reja. Oke, SMA di mana sih, Pak? Saya 87. 87. 87 saya Oke. sering tawuran. Terus Apa ada turn back-nya saya adalah pembayaran SPP saya gunakan. Oh, dijajanin ya. Dijajanin lah zaman dulu gitu. Akhirnya orang tua nangis karena dipanggil kan. Ya. Namanya orang tua dipanggil ke sekolah gitu ya. Yes. Nangis dan dia panggil saya. Nah, saya kabur gitu. Saya kabur dari rumah. Yang berhasil menemukan saya itu saudara. Oke. Saya nemukan saya, kemudian di situ saya diceramahin tuh. Kamu pokoknya di masa depan harus jadi orang yang berguna dan jadi orang yang membanggakan orang tua. Nah, dari situ saya langsung turn back. Wah, luar biasa. Gila. Jadi kalau bicara orang tua dan itu saya milih tadi nangis atau marah, saya milih nangis gitu. Karena saya bisa introspeksi diri gitu. Reja. Sebenarnya sama sih, Pak. Ya, Saya ya. juga ya kurang lebih kayaknya kita sama ya. Cuma bedanya Bapak Ya, lahir ya. duluan kayaknya. Betul. Tapi mohon maaf Pak, Ya. saya tidak ada maksud untuk membuat pamelan. Gak apa-apa Mas Reja. Kaca-kaca. Gak apa-apa. Maaf ya Pak ya. Santai Tapi aja. Yang pasti sekali lagi Pak, terima kasih Sama-sama Mas untuk Reja. inspirasinya, Ya. motivasinya,
cerita hidupnya. Ya. Mungkin terakhir Pak, Ya. satu buah kalimat Ya. untuk teman JNE yang nonton dan juga mungkin seluruh masyarakat Indonesia untuk motivasi mereka Pak, dari Pamelan, silakan. Ya, jadi buat teman-teman Satria dan Sri Kandi JNE, bekerjalah sesuai dengan passionnya gitu ya, karena dengan passion teman-teman bisa bergairah untuk terus bekerja. Dan yang kedua adalah suksesnya seseorang itu adalah restu dari orang tua. Jadi bahagiakan orang tua, kemudian memberikan yang terbaik buat orang tua, itu sudah pasti akan memberikan hasil yang baik juga buat rekan-rekan atau Satria dan Sri Kandi JNE. Itu Mas Reza. Luar biasa. Teman JNE, sekali lagi big applause for Pak Melan Hati. Guys, teman JNE, terima kasih. Saya Reza Nugrah bersama Pamelan di sini. Ya, Mas Reza. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan juga perbuatan kita. Betul. Dan jangan lupa Pamelan punya Instagram? Punya Instagram. Apa Instagramnya, Pak? Hendar Prasetyo. Hendar Prasetyo, di follow ya. Ya. Instagram saya m.reza.anugrah ya. Siap. Nanti ada di bawah sini ya guys Oke, ya. oke. Dan sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.